Indonesia baru saja berdiri di atas luka dan perjuangan. Di tengah hiruk-pikuk revolusi, muncul sekelompok pemuda yang tidak mengangkat senjata, tetapi pena. Mereka menulis untuk melawan, menulis untuk bersuara. Mereka adalah angkatan 45. Generasi sastrawan yang menjadikan karya sebagai bentuk perjuangan dan kemerdekaan. Sastra bagi mereka bukan sekedar hiburan. Sastra adalah senjata, bahasa menjadi alat perlawanan, dan setiap kata menjadi peluru semangat. Angkatan 45 bukan sekedar sebutan untuk mereka yang hidup di tahun kemerdekaan. Ia adalah simbol kesadaran baru, kesadaran untuk menulis dengan jujur, bebas, dan penuh keberanian. Para sastrawan angkatan ini menolak gaya lama yang berbunga-bunga. Mereka ingin menghadirkan karya yang nyata, keras, dan membumi. Isi karya mereka bukan tentang lamunan cinta, melainkan tentang hidup, mati, dan kemerdekaan. Dalam suasana perang dan perubahan besar, mereka menulis dengan semangat pembebasan. Dan di antara nama-nama besar itu, satu nama berdiri paling mencolok, Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan tanggal 22 Juli tahun 1922. Masa mudanya diwarnai oleh pendidikan kolonial dan pendudukan Jepang. Ia tumbuh dalam suasana penuh tekanan, tetapi justru dari situ muncul semangat untuk melawan. Ketika banyak orang menulis untuk hiburan, Chairil Anwar menulis untuk menyatakan kemerdekaan diri. Baginya, menulis adalah untuk perlawanan, dan puisi menjadi peluru yang ditembakkan dari pikirannya yang liar dan bebas. Chairil membawa semangat pemberontakan ke dalam puisinya. Bahasanya lugas, keras, bahkan kadang kasar, tetapi jujur. Ia tidak berpura-pura menjadi orang lain. Ia menulis sebagaimana dirinya, bebas, gelisah, dan berani. Gaya bahasanya dianggap aneh pada masanya. Tidak baku, penuh metafora, dan sering memakai kata aku sebagai pusat dunia. Dari sanalah lahir sosok aku yang merdeka, yang menolak tunduk pada aturan kolonial, moral, ataupun tradisi lama. Dalam setiap puisinya, ia berbicara tentang hidup dan kematian, cinta dan kehilangan, perjuangan dan kebebasan. Ia tidak takut menulis tentang sisi kelam manusia, karena dari sanalah muncul makna hidup yang sesungguhnya. Dalam puisinya, ia menyebut dirinya sebagai binatang jalang, gambaran seseorang yang tidak bisa dikekang, yang memilih berjalan sendiri di jalan sunyi. Kalimat-kalimat seperti "aku ingin hidup 1000 tahun lagi" bukan sekedar keinginan hidup panjang, tetapi teriakan jiwa seorang penyair yang ingin karyanya abadi, meski raganya fana. Baginya, kemerdekaan sejati bukan hanya soal bangsa yang merdeka, tapi juga manusia yang berpikir dan berkarya dengan bebas. Chairil menjadi simbol bagi sastrawan muda lain seperti Asrul Sani dan Rifai Arvin. Mereka bersama-sama melahirkan wajah baru sastra Indonesia. Wajah yang jujur, lugas, dan penuh semangat revolusi. Pada awalnya, karya-karya mereka tidak langsung diterima. Bahasa Chairil dianggap terlalu liar, tidak sopan, bahkan tidak sesuai dengan tata bahasa yang diajarkan Balai Pustaka. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia menulis dari suara rakyat yang lelah dijajah, bukan dari menara gading. Karya-karya Chairil seperti Diponegoro, Karawang Bekasi, dan Doa menegaskan bahwa sastra bisa menjadi wujud nasionalisme. Ia menulis tentang rakyat yang gugur, tentang pahlawan yang terlupakan, dan tentang perjuangan yang tidak pernah selesai. Dari puisi Karawang Bekasi, ia mengajak kita mengingat para pejuang yang mati tanpa nama. Dari Diponegoro,
ia meniupkan kembali semangat perlawanan, dan lewat doa, ia menunjukkan bahwa bahkan seorang pemberontak pun punya ruang untuk berserah pada Tuhan. Puisi-puisinya tidak hanya dibaca, tetapi dirasakan. Ia berbicara bukan untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan. Hingga kini, jejaknya terasa. Kata-katanya dikutip di sekolah, dibacakan di upacara, bahkan menjadi inspirasi bagi penyair dan musisi zaman sekarang. Khairil telah tiada, tapi suaranya masih hidup dalam setiap aku yang berani melawan sunyi. Bagi Khairil, hidup adalah perlawanan. Ia tahu bahwa manusia bisa mati, tetapi kata-kata bisa hidup selamanya. Setiap bait puisinya adalah pernyataan bahwa kebebasan berpikir adalah bentuk kemerdekaan yang paling tinggi. Itulah sebabnya ia menolak tunduk pada aturan, bahkan dalam puisi. Baginya, merdeka bukan hanya tentang mengusir penjajah, tetapi keberanian untuk memilih jalan sendiri, meski tidak selalu dimengerti orang lain. Khairil sering dianggap sombong atau keras kepala, namun di balik itu, ada keberanian yang langka, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ia mengajarkan bahwa menulis bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menemukan makna diri. Dalam sepi, ia berdialog dengan hidup dan kematian. Banyak puisinya lahir dari rasa takut kehilangan, dari kesadaran bahwa hidup bisa berakhir kapan saja. Tapi justru di sanalah ia menemukan filosofi sederhana. Jika hidup terbatas, maka kata-kata harus berani melampauinya. Khairil mengingatkan kita bahwa manusia boleh rapuh, boleh takut, tapi tidak boleh berhenti bermakna. Meski tubuh hancur, pemikiran dan kata-kata bisa terus berjalan, menembus waktu, menembus generasi. Perjalanan Khairil begitu singkat. Ia meninggal pada 28 April 1949 di usia yang bahkan belum genap 27 tahun. Namun meski raganya tiada, suaranya tetap hidup. Setiap bait puisinya menjadi nafas baru bagi sastra Indonesia. Ia membuka jalan bagi generasi berikutnya bahwa kata bisa mengucap dunia dan sastra adalah bentuk perjuangan yang tak padam. Khairil Anwar mungkin telah tiada, tapi semangatnya terus bergema dalam setiap kata, dalam setiap generasi yang berani menulis. Ia pernah menulis dengan lantang bahwa hidup harus berarti, dan memang benar, Khairil sudah lama pergi, tetapi maknanya tidak pernah mati. Karena dari dirinya, kita belajar bahwa kata bisa mengguncang dunia, dan sastra adalah bentuk paling jujur dari kemerdekaan.